Meskipun pandemi COVID-19 melanda selama tahun 2020, hal tersebut ternyata tidak mempengaruhi kinerja BPN Kanwil Jatim. Bahkan mampu mencapai target dan meraih penghargaan kinerja program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSLTA 2020 yang telah terrealisasi 100%. Dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Menteri ATR BPN Sofyan A. Djalil mengatakan, dukungan dari gubernur dan kepala daerah di Jatim sangat dibutuhkan dalam mensukseskan program BPN terutama PTSL ini. Dengan kepala daerah terus mendorong masyarakat untuk mendaftarkan seluruh tanah yang ada di wilayahnya, sampai dengan kelurahan dan desa, nantinya tidak ada lagi bidang tanah yang tidak terpetakan, sehingga seluruh tanah yang ada di desa akan teridentifikasi. Untuk itu, kerjasama berbagai pihak akan sangat membantu, termasuk kerjasama dengan pengadilan agama untuk membantu terutama dalam hal hak waris. Memberikan apresiasi terhadap keberhasilan BPN Jawa Timur melaksanakan program PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Walaupun tahun yang lalu COVID, tapi Jawa Timur bisa mencapai target. Tahun yang lalu 1.870.000 produk PTSL. Sebagian besar adalah sertifikat hak milik. Ini bisa terjadi karena dukungan Ibu Gubernur dan seluruh Pemda Jawa Timur. Oleh sebab itu, walaupun COVID ini masih, saya datang untuk memberikan apresiasi kepada mereka. Yang pertama ini adalah kerjasama PPN dengan pemerintah daerah. Saya sangat mengapresiasi kerjasama pemerintah daerah ini untuk kemudian pemerintah daerah menyediakan ASN di tempat mereka untuk menjadi petugas pengelola pertanahan. Sehingga demikian mereka itu akan jadi mengawasi masalah pertanahan, tahu bagaimana kalau misalnya ada eksekusi, sehingga mereka bisa mendampingin misalnya tahu bahwa tanah ini milik siapa. Nanti kita akan daftarkan seluruh tanah di setiap desa, mana tanah pemerintah daerah, mana tanah batasan sungai. Juga diajarkan kepada mereka sedikit tentang tata ruang, supaya juga mereka bisa ikut mengatasi dan mengawasi pelaksanaan tata ruang. Dalam kesempatan ini, Menteri ATR BPN Sofyan Djalil dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga memberikan penghargaan kinerja PTSLTA 2020 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota di Jatim. Selain itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kanwil Pertanahan Jatim dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang layanan terpadu dalam rangka percepatan pengurusan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui pendaftaran PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan sertifikat lainnya, sita dan eksekusi. Kita sebetulnya waktu itu Pak Menteri berkenan ikut memberikan arahan waktu penandatanganan Trijuang. Jadi Trijuang itu ada kepala kantor pertanahan, lalu ada kepala desa. Nah, di situ ada Babinsa seperti yang disampaikan Pak Menteri, ada Babin Kamtipmas supaya setiap bidang di desa itu semua tersertifikasi. Kalau setiap bidang itu berarti ada got, ada sungai, itu semua bisa teridentifikasi, tersertifikasi sehingga kepemilikan masing-masing itu clear. Kan kadang-kadang hari ini sungainya berapa meter tiba-tiba terus nyusut. Nah, yang seperti itu meluruskannya kembali itu butuh ikhtiar khusus karena tiba-tiba ini kok sudah ada warung, tiba-tiba ini sudah ada tempat parkiran. Nah, inilah pentingnya proses sertifikasi dilakukan per desa lengkap. Nah, ini proses yang terus diikhtiarkan Pak Kanwil BPN dan Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Timur ikhtiar luar biasa. Selain memberikan penghargaan dan MOU, Menteri ATR BPN Sofyan Djalil juga membuka pelatihan petugas pengelola pertanahan daerah atau P3D di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya. Di Snaker Trans Jatim juga dilakukan video conference dengan Direktur Koordinasi Supervisi 3 KPK, Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama. Dewi Imroatin, Agassi Lasura, JTV.